kembali bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation HUHA dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan, kali ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Saya ulangi, Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Haleluya. Nah, saudaraku, setiap kita pasti pernah mengalami apa yang namanya kehilangan damai sejahtera. Yang ada adalah pikiran yang gelisah, khawatir, takut, galau, dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, menjadi pertanyaan adalah, mengapa orang percaya bisa kehilangan damai sejahtera? Bukankah firman Tuhan berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu"? Saudaraku, artinya Tuhan Yesus berjanji untuk memberikan damai sejahtera yang tinggal di dalam hati kita. Namun kenyataannya, mengapa masih banyak orang-orang percaya yang kehilangan damai sejahtera? Ini tentu saja menjadi sesuatu yang aneh, saudaraku. Sebab jikalau firman Tuhan ini adalah ya dan amin, seharusnya setiap kita orang percaya benar-benar memiliki damai sejahtera yang datang daripada Allah. Apalagi dalam bagian ayat itu dikatakan, "Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Bahkan di sana diperintahkan oleh Tuhan untuk kita tidak gelisah dan tidak gentar. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita perlu merenungkan, mengapa kita kok bisa kehilangan damai sejahtera? Jawaban atas pertanyaan itu, saudara-saudara, saya kira ada di dalam pasal 15 ayat yang keempat, yang berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Saudaraku, yang harus diingat adalah bahwa damai sejahtera adalah buah daripada pertobatan kita. Ketika kita bertobat mengalami Tuhan dan kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat dan datang kepada Tuhan, maka damai sejahtera adalah sesuatu yang menjadi bagian kita. Oleh sebab itu, saudara, tidak berlebihan jika saya katakan bahwa damai sejahtera adalah buah dari karya Roh Kudus di dalam diri orang-orang percaya. Itu artinya, saudara-saudara, bila kita kehilangan damai sejahtera, ada sesuatu yang missing, ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Nah, yang salah itu apa, saudara-saudara? Menurut Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat tadi, di sana dikatakan apa? "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Artinya apa, saudara-saudara? Ketika kita kehilangan damai sejahtera, sangat mungkin disebabkan karena kita tidak tinggal di dalam Yesus. Nah, kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, maka kita, saudara-saudara, tidak akan pernah bisa mengalami damai sejahtera yang datang daripada Allah seperti yang sudah Ia janjikan kepada kita. Sebab tidak mungkin, saudaraku, damai sejahtera daripada Allah dapat tinggal di dalam diri orang yang ada di luar pokok anggur. Maka ketika kita tidak ada di dalam kehendak Bapa, ketika kita tidak ada di dalam on the track-nya Tuhan, maka sangat mungkin kita kehilangan damai sejahtera. Kalau penyebabnya bisa macam-macam. Penyebabnya kan bisa karena sakit penyakit, penyebabnya bisa karena pergumulan yang berat, beban-beban hidup yang sulit, dan berbagai-bagai macam penderitaan. Itu penyebabnya. Tapi saya percaya setiap orang yang tinggal di dalam Kristus dan benar-benar tinggal sesuai dengan firman Allah, maka apapun keadaan kita bisa tetap mengalami damai sejahtera. Karena Tuhan sendiri yang berjanji kepada kita bahwa damai sejahtera itu akan diberikan kepada kita
yaitu damai sejahtera tidak seperti yang diberikan dunia. Kalau dunia, ukuran damai sejahteranya kan kalau saya punya, kalau saya sehat, kalau saya baik-baik saja, kalau. Tetapi damai sejahtera di dalam Tuhan itu bicara meskipun keadaannya tidak mudah, meskipun saya sakit, meskipun situasinya penuh pergumulan, penuh penderitaan, tapi damai sejahtera itu dapat aku alami. Mengapa? Karena aku ada di dalam kehendaknya Bapa. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, orang yang ada dalam kehendaknya Bapa, sekalipun dia ada dalam pergumulan dan penderitaan, ia dapat melihat bahwa penderitaan ini bagian dari rencana Allah yang baik untuk membentuk dan memproses hidupnya. Sehingga atas hal itu dia tidak bersungut-sungut, dia tidak marah, dia tidak kecewa. Berbeda dengan orang yang tidak mengerti kehendak Bapa. Maka ketika dia menghadapi pergumulan, dia menghadapi sakit penyakit, menghadapi problema hidup, dia akan marah, dia akan kecewa, dan bisa jadi dia akan meninggalkan Tuhan. Nah saudara-saudara, sayang sekali ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang seperti ini. Ketika mereka menghadapi problema, ketika mereka menghadapi berbagai-bagai pergumulan, mereka mulai menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, dan bahkan bisa menyalahkan Tuhan. Karena itu saudaraku, belajar dari firman Tuhan hari ini, kita dapat menangkap pesan Allah agar damai sejahtera yang Ia janjikan itu tetap tinggal di dalam hati dan hidup kita. Tidak ada cara lain selain kita juga harus tinggal di dalam kehendaknya. Kita tinggal di dalam rencananya. Kita tinggal di dalam firman-Nya yang ajaib. Dengan begitu, apapun keadaannya, kita tidak akan pernah kehilangan damai sejahtera. Haleluya. Ini tidak berbicara apakah dia anak Tuhan yang rajin pelayanan, apakah dia anak Tuhan yang biasa-biasa saja, atau anak-anak Tuhan yang mungkin kita anggap sebagai orang-orang yang tidak penting. Saudara, ini nggak bicara itu. Ini bicara tentang kualitas iman kita kepada Tuhan secara pribadi. Dan nilai kualitas iman kita itu biasanya diukur saat kita ada dalam pergumulan, saat kita ada dalam situasi sulit, saat kita ada di dalam sakit penyakit, penderitaan, kehilangan, dan lain sebagainya. Saat itulah akan kelihatan apakah Anda orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, punya iman yang kokoh, tetap percaya kepada Allah, atau saudara adalah orang-orang Kristen yang imitasi saja. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita tetap tinggal di dalam Dia, dan biarkan kita boleh mengalami damai sejahtera yang datang daripada Allah, yang tidak diberikan oleh dunia, tetapi yang hanya bisa diberikan oleh Allah yang Maha Tinggi, yang memberikan kita kemampuan untuk tetap memiliki damai sejahtera sekalipun situasinya jauh dari apa yang dapat kita harapkan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kita. Jangan kehilangan damai sejahteramu saudara-saudara, tetapi terus bangun hubungan dengan Tuhan dan nikmati damai sejahteramu setiap hari. Dan nikmatilah hari-harimu bersama dengan Tuhan. Dan percayalah, Dia Allah yang baik bagimu saat ini dan di masa yang akan datang. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan, kami naikkan pujian dan syukur kepadamu karena Engkau sendiri yang berjanji kepada kami untuk memberikan damai sejahtera-Mu kepada kami. Damai sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia. Itu artinya damai sejahtera-Mu adalah damai sejahtera yang tidak dipengaruhi oleh apapun. Dan kami rindu tinggal dalam damai sejahtera-Mu itu. Berkat-Mu kiranya turun atas kami, menuntun kami, supaya seluruh kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang berkemenangan senantiasa di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Memberkati Anda dimanapun berada. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat
dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh